sudah kita sama-sama menikmati dengan dan mari kita simak menikmati pekan rohani. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan Gus Muhib mohon sedikit berikan muidul hasanah tausiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita datang ke sini kangen pengen dengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tepat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang jam berapa? 9. 10. Jam berapa Gus? 10. Saya suruh kontuk double coba. Sampai double. Belum ada yang bahas ini. Bapak-bapak semuanya saya hormati, mohon izin saya bahas rawi yang ada dalam presensi. Ini mungkin yang sudah sering dengar ceritanya ya, untuk tidak bosan-bosannya ya menyimak apa namanya itu tentang sirah nabawiyah Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengingat memori bapak-bapak semuanya mungkin dulu udah pernah dengar terus lupa, kemudian saya ceritain lagi sedikit lagi di sini bisa apa refresh lagi kayak gitu tadi ya. Nah tadi Pak Tito ngomong kangen dengar ceritanya Nabi Muhammad. Ya udah saya bahas di rawi aja di sini ya Pak ya. Mungkin insya Allah ya panjang lebar, tapi kalau lama nggak tahu ya. Saya bahas langsung di rawi yang ketiga ya Pak. Ini kan udah beberapa hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arada Allah Ta'ala ibraz haqiqatihil Muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na naqalahu ila maqarrihi min sadaqati aminatil zuhuriyah وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ودنيا في السماوات والأرض بهمها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نصيب صباح وقسيت الأرض بعد طول جدبها من النماد هللا سندسية وعينات الثمار وعادنا الشجر للجاني جنى ونطقت بحمله كل دابة لقريش بجسوع الأنصل العربية وخرت العشرة والأسنان على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واقتصت العوالم من السرور كأساهم إياه وبشرت الجنة بإذلال زمره وانبهجت الكهانة ورهبة الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير في حلا حسنه ووضع سنه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمه ضاضله محمدا لأنه صفهمة القرآن. ولما أراد الله تعالى walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatihil muhammadiyah.
di saat Allah ingin menampakkan hakikatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ingin apa Pak? Menampakkan wujudnya, menampakkan hakikatnya Nabi Muhammad itu seperti apa. Karena sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu sudah banyak desas-desus akan ada Nabi akhir zaman, akhir yang Nabi yang begini begitu, itu sudah diceritakan oleh banyak kalangan di masyarakat. Tiba saatnya Allah menginginkan akan menampakkan hakikatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa izharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na. Jadi yang ditampakkan cuma bukan hakikatnya, benar-benar jisim, jasad dan rohnya. Sama kayak kita, Pak. Ya. Kita ini kan jasad sama ruh nempel. Allah pengen di saat itu lagi pengen menampakkan jasad dan rohnya, bentuknya baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirus, ya. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zuhriyah. Gimana caranya Allah menampakkan itu wujudnya Nabi Muhammad? Yaitu Nur Muhammad. Nah, Pak? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah ada sebelum adanya alam semesta ini. Itu sudah ada yang namanya apa? Nur Muhammad. Nur Muhammad dijaga sama Allah. Begitu alam semesta ini diciptakan, kemudian Allah pindahkan Nur Muhammad itu kepada Nabi Adam. Nabi Adam terus sampai siapa? Abdul, ya. Kemudian dipindahkan ke rahim siapa, Pak? Min sadafati Aminah, ya, ditampung di rahimnya Siti Aminah. Kalau orang cerita dulu Nabi Siti Aminah itu, ya, ini cerita. Tapi insya Allah ini benar-benar. Siti Aminah mengandung, mulai benar-benar mengandung Nur Muhammad atau mengandung Nabi Muhammad itu bulan Rajab. Bulan apa? Rajab. Malam Jumat, ya. Jadi kalau dihitung pas 9 bulan itu sampai bulan apa? Rabiul, Rajab, terus Sa'ban, terus Ramadan, terus apa Pak? Sawal. Aduh, jangan hitung-hitung ya. Dari Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, terus Safar, Rabiul Awal. Berapa Pak? Berapa? 9. Pas 9 Bu. Nah, kalau Bapak pengen nyetak lagi, ya, nyetak, tahu nyetak Pak? Ya, biar lahirnya itu kurang lebih sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal, nyetaknya bulan apa? Rabiul Awal. Nah, ingat. Coba ya, nyetaknya bulan apa? Rajab. Sekarang bulan apa? Sekarang Rabiul Awal. Berapa bulan lagi Pak? Tuh, silakan direncanakan. Yang kami copot. Nah, itu kalau pengen tafaulan sama, ya, barangkali apa lahirnya itu benar-benar niru siapa tahu, ya, niru akhlaknya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berpindah, ya. Jadi Nur Muhammad itu ada sebelum adanya alam semesta ini. Makanya di rawi yang pertama itu Nabi Muhammad disifati apa? Wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Saya membaca sholawat serta salam kepada siapa? Kepada nur yang mana disifati dengan sifat apa? Sifat apa? Terdahulu.
sudah ada sebelum alam semesta ini. Nurnya sudah ada. Ya Pak? Nah itu pindah-pindahnya itu tidak sembarang orang. Dari Nabi Adam sampai Abdullah itu berpindahnya dari Muhammad itu melalui orang-orang yang soleh Bapak. Tidak ada yang pernah melakukan zina sekali sedikit pun. Satu orang pun yang melewati Nur Muhammad itu adalah orang-orang pilihan. Paham ya? Jadi Allah benar-benar menjaga kehormatannya Nabi Muhammad. Jadi cacat loh kalau misalkan Nabi Muhammad itu melewati orang yang pernah zina sekali misalkan gitu. Ya, Nabi Azuzan katanya terhormat. Kok pernah dilewati nurnya orang ini, melewati orang seperti ini? Jadi cacat. Ya, nah benar-benar hafizul ilahu karomatan li Muhammad. Allah benar-benar menjaga. Kenapa? Karena karomatan, bentuk pemuliaan terhadap siapa? Baginda Nabi SAW Muhammad. Menjaga siapa? Aba'u al-amjadu sunnal ismi. Ya tadi. Nenek moyangnya semuanya keturun ke atas. Sunnal ismi untuk menjaga nama baiknya Muhammad. Ya jangan sampai Nabi Muhammad itu cacat gara-gara nurnya itu pernah melewati nur yang pernah zina. Makanya Allah jaga. Jangan sampai seperti itu. Ya, alhamdulillah Allah jaga sampai akhirnya di mana Pak? Di sampai Abdullah Nyetron apa itu? Berkumpul dengan apa? Siti apa? Aminah. Akhirnya apa? Hamil. Ya, akhirnya hamil. Menurut riwayat hamilnya itu Bapak tadi bulan apa? Rajab. Wa khassal qaribul mujib bi an takuna umman li Mustafa. Dan Allah itu mengkhususkan, ya, ini Aminah bukan sembarang wanita biasa. Kriterianya itu sama kita udah lewat jauh. Ya, jadi benar-benar akhlaknya baik, perangainya baik, bentuknya cantik. Malah sampai umman li Mustafa. Jadi ibu yang dipilih. Itu Pak, benar-benar menjaga. Sama kayak istri Bapak, insya Allah itu ya. Ya, amin ya. Menjaga keturunan kita gitu. Makanya ladang itu kan penting. Izin tat mau nganter. Dari mana? Nganter. Iya. Makasih Pak Dimas. Ya, jadi seperti itu. Itu Aminah. Dari kalangan Arab itu Aminah udah terkenal ya, udah terkenal soleh, baik, tutur katanya baik, semuanya baik. Ini nggak rugi. Abdul Muthalib itu mengaminkan Abdullah kepada Siti. Jadi yang dirasa Siti Aminah saat hamil Pak, itu nggak kerasa apa-apa, berat nggak ngerasa berat, nggak ngerasa kayak orang hamil. Tapi yang anehnya dia cuma merasakan telat datang bulan aja. Telat apa? Datang bulan. Kok saya datang bulan? Tapi ngerasain berat ya nggak berat. Biasa aja, sama kayak nggak Amin. Wajarnya wanita kalau hamil gimana? Nyidam. Makin lama makin besar, makin berat. Sama kayak ceritanya Siti Hawa itu kan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Kan gitu. Ketika Nabi Adam berkumpul mengumpuli Siti Hawa kemudian hamil dengan hamil yang ringan, famarrat bihi. Siti Hawa masih menjalankan aktivitas normal. Tapi di saat falamma athqalat di saat itu berat, merasakan berat, da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihina lanakunanna minasyakirin. Kan gitu. Di saat kandungannya itu sudah gede, sudah merasakan berat,
Nabi Adam sama Siti Hawa berdoa, ya Allah, jikalau Engkau berikan kami keturunan, kami keturunan yang soleh, anakku nana minasolihin, pasti kami akan termasuk orang-orang yang apa? Lalu kami termasuk orang-orang syukur. Ini dipakai dalilnya mitonin, Mbak. Apa? Dalil apa? 7 bulan. Dalil ya bukan secara ini enggak ada ini ya, tapi secara tersirat itu dari mendoakan di saat kandungan yang sudah mendekati lah, sama yang seperti apa yang dilakukan apa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu lama orang-orang biasa di kalangan kita. Ada tradisi mitoni tahu Pak? 7 bulan kalau lagi hamil, ini mendoakan bersama-sama. Nanti itu maksudnya. Itu dari salah satunya. Malam ma'al sekolah ya Allah Rabbana la in ataita rasulun lanakunanna minasy. Nah, Siti Aminah itu nggak ngerasa berat, nggak ngerasa biasa aja. Tapi yang dirasa cuma apa? Nggak datang bulan aja. Saya nggak datang bulan ya, kayak gitu. Ya emang hamil berarti kan. Tapi nggak ngerasa berat, nggak ngerasa. Ya itu termasuk kemuliaan atau udah ngerasa itu yang dikandung itu bukan sembarang apa? Manusia. Gitu. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamdiha li anwarihi dzatiyah. Di saat Siti Aminah itu mengandung, itu alam-alam apa? Makhluk-makhluk langit yang ada di apa? Makhluk yang ada di langit maupun di bumi itu diseru sama Allah. Wih makhluk yang ada di langit, wih makhluk yang ada di bumi. Siti Aminah wanita pilihanku sudah mengandung Nabi akhir zaman, udah diumumin Pak. Mau bersiap-siap apa? Menyambut kelahirannya Nabi akhir zaman. Ya. Jadi makhluk gak cuma di bumi aja, makhluk yang ada di langit sudah diumumin dulu. Ya. Jadi, makhluk yang ada di langit di bumi. Ada wanita solehah yang sekarang sudah mengandung Nabi akhir zaman. Siapa itu? Anwarul Muhammadiyah atau Anwarul Dzatiyah. Siapa itu? Yaitu Muhammad Nabi akhir zaman. Belum. Wa sabakul sabbil wudu bi nasibis sabar. Jadi suasana alamnya juga berbeda. Di saat Aminah itu mengandung, itu alam menyambut, merespon. Kalau istri Bapak, apa yang menyambut Bapak? Peler, mabuk dong. Ini alam itu ikut merespon. Angin menyambut dengan sepoi-sepoi. Di suasana itu suasana yang enak. Bapak kalau disambut dengan angin sepoi-sepoi gimana rasanya Pak? Semilir tidur. Itu baru ngandungnya saja itu udah tanda-tanda. Biar dikasih apa? Tanda alamnya. Ya. Wa qusiyatil ardu ba'da tuhijat biha minan nabati mularan sundusiyah. Bumi yang tadinya gersang tandus udah lama, apa yang terjadi itu di saat Siti Aminah itu hamil Nabi Muhammad? Apa yang terjadi Pak? Minan nabati hulalan sundusiyah, itu bumi itu kembali hijau, tumbuh sebagai perhiasan hulalan sundusiyah. Ibaratnya seperti apa? Perhiasannya bumi. Bumi kalau nggak ada pepohonannya kelihatan gersang nggak Pak? Gersang, ya panas. Tapi di saat Nabi Muhammad itu ada di kandungannya Siti Aminah, itu bumi menyambut. Yang gersang itu jadi tumbuh lagi. Tanaman-tanaman yang tadi kering tumbuh. Itu begitu. Kalau kita kan kagak, nggak ada respon apa-apa. Aduh ya gitu. Itu ada bedanya begitu.
Gak cuma begitu saja. Wa ainatul thimaru. Buah-buahan itu yang tadinya belum matang itu cepat matang, Pak. Buah-buahan. Ya. Wa adana syajarul jari jana. Itu buah-buahan matangnya itu, buahnya itu gak tinggi-tinggi. Itu pendek itu sudah matang-matang, Pak. Sehingga orang yang mau metik itu gampang. Gak usah panjat tinggi-tinggi enggak. Loh, itu semuanya sampai kayak gitu. Ya. Jadi buahnya itu pendek itu sudah bisa dipetik. Enggak usah tinggi-tinggian kayak gitu. Itu alat menyambut akan kedatangannya siapa? Nabi Adam. Wa natabat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil ansunil arabiyyah. Hewan-hewan dabahnya orang Quraisy, ya, melakanya orang Quraisy itu semuanya membicarakan dengan fasih. Bifisahil al-sunil arabiyyah. Di sini malah dikatakan bi al-sunil arabi dengan lesan bahasa Arab. Jadi hewan-hewan itu bisa berbicara, ngomongin, lagi Nabi Muhammad lahir. Ngomong hewan-hewan itu udah ngomong. Jadi kalau kita misalkan hidup di zaman waktu itu pasti kejadiannya luar biasa. Ini saya ngomong berdasarkan kitab ya Pak, bukan ucapan saya. Wah, masa kayak gitu. Bapak Allah terserah, mau percaya ya monggo, enggak ya monggo. Saya berdasarkan kalau ngaji, makanya pakai apa? Kitab. Jadi kalau Bapak nyalain jangan nyalain saya. Nyalain apa? Kalau mau SK lo maksudnya, ya. Tapi kalau ke SK ya udah nurut berarti. Oke, ya. Masa kayak gitu? Ya begini adanya begini. Ya. Disebutkan begini. Wa nataqat bihablihi kullu dabbatin li Quraisyin. Bi fisahil al-sunil arabiyyah. Dengan lesan yang fasih berbahasa Arab. Jadi hewan-hewan ngomong. Nabi Muhammad udah dikandung Siti Aminah, udah di kandungan Nabi Siti Aminah, kita lagi lahir. Tuh kira-kira begitu. Jadi obrolan trending topik di kalangan hewan, viral di kalangan hewan, tidak cuma di kalangan manusia doang. Gitu. Wa qaratil asratu wal asnamu 'ala al-wujuhi wal afwah. Berhala-berhala orang-orang kafir itu pada jungkel semua Pak, berjatuhan. Itu sampai begitu responnya. Jadi patung-patung sesembahannya orang kafir itu pada jungkel. Ya, menandakan benar-benar ini orang atau anak yang ada di kandungan Siti Aminah itu benar-benar orang istimewa, tidak sembarang orang yang akan nanti akan membasmi agama-agama yang salah yang dibawa oleh orang-orang kafir, terutama menyembah berhala ini. Ya, jadi pada jungkel. Itu semuanya seperti itu. Wa tabasharat wuhusul masyarid wal magharib wa dawabuhal bahariyah. Seluruh hewan-hewan penjuru timur, penjuru barat dan hewan-hewan yang ada di laut itu menyambut dengan gembira, wa tabasharat, senang Pak. Itu hewan. Lah kalau kita bulan Maulid kok masih biasa aja, berarti lebih baik sama hewan manusia. Pak, halo. Ini hewan Pak, kagak ada akal. Hewan penjuru timur, penjuru barat dan hewan-hewan yang ada di laut itu menyambut dengan berwata basyar, senang. Itu hewan. Lah apa kita? Bulan Maulid, dah biasa. Sudah ada konek-koneknya bisa. Setrumnya sama Nabi Muhammad putus. Berarti kita sama hewan mulia mana Pak? Bagusan Pak.
Ya diukur aja, oke? Nah itu berarti itu mengukur diri kita introspeksi. Masa kan gitu, hewan aja sangat. Ya, bahasa kita sebagai orang yang katanya ngaku, katanya loh ya, katanya ngaku. Kalau dibilang kamu cinta nggak sama Muhammad? Cinta dong. Bulan Maulid gimana rasanya? Biasa aja. Mana itunya? Ekspresinya mana? Ekspresinya mana coba? Nah cuman kalau cuman bibir doang mah bisa, tapi nggak ada ekspresi yang ditunjukkan, kurang menarik. Begitu kira-kira. Ya, itu begitu. Nah berarti kita ya sebagai orang manusia yang harusnya levelnya itu lebih tinggi daripada hewan, harusnya bisa menyambut di saat bulan Maulid itu, bisa menyambut dengan apa? Rasa senang. Nabi Muhammad ulang tahun. Apa? Ulang tahun. Wahdasatil awalim minas sururi ka'sa humayyah. Itu alam-alam pedang rasa. Wahdasat merasa al-awalim alam minas sururi atau saja semangat ka'sa humayyah, seperti halnya gelas yang tumpah. Benar-benar apa? Benar-benar penuh. Kesenangannya benar-benar melimpah. Alam ini responnya benar-benar merasakan yang luar biasa. Seperti diibaratkan ka'sa humayyah, gelas yang penuh gitu. Ka'sa humayyah, minas sururi ka'sa humayyah. Itu kan. Itu begitu. Ini saya cerita begini biar ya kita introspeksi. Di alam yang kayak gitu aja itu respon luar biasa. Kita yang ngakunya itu umatnya Nabi Muhammad harusnya bisa merespon lebih tinggi. Sholawat, gubir ya, serah. Maulidan arba'in ya kalau bisa silahkan datang. Kalau nggak ada uzur, silahkan datang gitu. Sebagai bentuk penghormatan. Betul apa? Penghormatan atau sebagai ekspresi kita kecintaan kita sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya Allah atau ya Rasulullah, saya datang ke Maulid Arba'in ini demi menyambut ulang tahun ya Rasulullah, demi menyambut engkau ya Rasulullah. Ini bentuk salah satu ekspresi saya akan kecintaan Nabi atau akan kecintaan saya kepada engkau ya Rasulullah. Gitu. Makanya saya termasuk salah satu bukti saya, nama anak saya kasih nama Muhammad. Biarin nanti kalau tanggung jawab misalkan di akhirat tanya sama Allah, kamu Allah katanya seneng nggak sama nama Muhammad? Seneng. Buktinya apa? Tuh anak saya kasih nama Muhammad, gak seneng. Kalau saya nggak seneng nggak mungkin mas saya nggak masangin anak saya namanya Muhammad. Biarin. Ponakan saya suruh orang tua ponakan saya itu suruh namain saya namain aja ada Ahmad ya, biarin. Belum. Masih ini ya proses. Bulan Rajab. Iya. Mau proses lagi, Pak. Bulan Rajab. Nah, itu. Kalau ditanya sama Allah nanti kalau sidang gitu. Kira-kira begitu, Pak. Buktimu mana tuh, Pak? Senang sama Muhammad. Itu sih. Namain anak saya, ponakan saya, Ahmad Muhammad. Jadi bentuk ekspresi saya akan kecintaan bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira begitu. Masalah nama itu kan nempel terus. Dan itu gak akan dapat saya ubah selama-lamanya anak saya itu biar tidak. Gitu. Ya. Wa busyratil jinnu billahi zamani wa dhikatil kahanatu wa rahimatur rabbaniyah. Jin sama. Wa busyratil jinnu billahi zamani. Jin itu jin makhluk yang kayak kita. Tapi beda alam ya. Makhluk yang beda alam sama kita yang namanya jin itu sama sekali. Billahi zamani. Waktu kelahiran Nabi Muhammad telah dekat. Senang saya. Itu kata jin. Ya, bentar lagi Nabi Muhammad lahir.
Sama kayak bapak itu nungguin ibunya pulang dari pasar, dilihatin aja, nggak pulang-pulang ya. Tadi katanya jam 9 pulang dari pasar, ditengokin terus ya, kan gitu kira-kira. Senengnya bawa oleh-oleh apa kan gitu tuh, ya ngarep-ngarep aja dan datang sama kayak cik. Ngarep, ayo apa dilahirkan Muhammad dan lagi lahir, seneng banget rasanya itu Pak kira-kira. Ya, wandarikatil kahanatu, perpetunan itu pada hancur rusak. Jadi ceritanya dulu dukun itu bisa mengakses berita langit, bisa mengakses. Kita lah. Jadi makanya kalau suruh ramal itu pintar, dia bisa mengakses berita langit. Tapi di saat Nabi Muhammad itu mau lahir, itu waktu hikatul kahana, sistem perdukunan itu hancur. Dia bisa lagi mengakses berita lah. Itu begitu sih. Itu putus, hancur, nggak ada lagi. Warahi batul biasa, ketakutan berita-berita itu. Jadi apa ya, sistem-sistem yang ada di masyarakat itu yang tidak benar itu hancur di saat Nabi Muhammad, atau tanda-tanda kehancuran itu sudah mulai nampak di saat Nabi Muhammad itu masih di kandungan, belum lahir Pak. Itu sudah bisa merusak tatanan masyarakat yang tidak benar. Paham Pak? Paham ya? Itu baru di kandungannya saja. Wala hijabi qamari kullu hibrin khabir wa fi hula muslimita wala hijab. Trending rame fi khabarihi, sempat kabarnya mengabarkan Nabi Muhammad kullu hibrin, siapa yang mengabarkan orang pintar khabir yang bijak. Jadi orang-orang yang pintar yang bijak yang sudah tahu akan kelahirannya Nabi Muhammad itu sudah ngomong di masyarakat, memviralkan. Apa bahasanya? Memviralkan. Ini benar-benar Nabi Muhammad itu kita lagi mau lahir. Jadi orang-orang yang pintar bijaksana yang tahu akan kelahirannya itu sudah menceritakan di kalangan masyarakat, walahijab, memviralkan berita itu. Ya, siap-siap kita saja. Jadi wafil kula husnihita. Jadi kebaikannya disambut, diceritakan. Entar akan kelak akan lahir Nabi Muhammad yang begini. Sebentar lagi akan lahir Nabi Muhammad yang begini. Kebaikannya akan diceritakan. Atau kebaikannya diceritakan sama orang yang pintar tadi. Itu begitu Pak. Kalau Bapak dulu waktu saat mau lahir, kita lihat. Hah? Bingung ya kan orang tuanya. Gimana lahiran itu? Dari BPJS yang gimana? Yang ada begitu. Ke bapak dulu atau istrinya waktu ulang lahiran ada trending nggak? Yang memviralkan. Wah. Boleh dukun. Ini masih ya Pak. Ini apa? Nggak diharapkan ini. Apa hamilnya? Saya udah mudah-mudahan selamat aja deh, saya gitu. Kira-kira begitu Pak. Itu bedanya begitu. Jadi masyarakat ya meresponnya biasa, tapi beda sama Nabi Muhammad. Jadi mau lahirnya itu sudah mulai satu gembira, viral. Wa atiyat sunnah fil manami faqila laha innaki qad hamalti sayyidil alamin wa khairil bariyah. Siti Aminah Pak, di saat mau hamil itu sudah didatengin ya. Ada suara tanpa rupa. Ada apa? Suara tanpa rupa. Aminah. Bapak kalau begitu gimana? Lari. Ada. Di tetangga saya tuh ada tuh, cuma gara-gara panci jatuh kabur Pak. Itu baru viral ya. Di jam saya Pak. Gara-gara panci jatuh keluar nginep di tangga, gak berani lagi di rumah nginep. Dan suaminya kan sip malam,
Ya, suami si malang, istri sendiri yang lagi hamil lagi. Istri lagi hamil. Dengar pagi jatuh dari kompor. Wah, hari langsung telepon suaminya, gimana orang suaminya lagi kerja? Keluar minta tolong ke tetangga, akhirnya nginep di rumah tetangga. Itu baru begitu, Pak. Dengar suara yang benar-benar suara ngomong Pak itu, iya, ini. Kayak suara perempuan ya. Masa samperin gimana ya, malu ya gitu, kayak gitu. Ya, jadi begitu. Didatengin, ada suara tanpa ruh. Apa ada ngomongnya? Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyaminah. Kamu lagi hamil. Hamil siapa? Hamil sayyidil alamin, pemimpinnya alam semesta ini. Wa khairil bari, dan manusia yang terbaik. Aminah, kamu lagi hamil, ya? Hamil orang yang terbaik makhluk. Hamil sayyidil alamin, hamil pemimpin alam ini. Ya. Jadi hati-hati. Ini pengingat saja, gitu ya. Kira-kira gitu. Wasamihi idza waqadi Muhammad li'annahu satu Aminah. Ya, bapak ini apa namanya itu, apa yang kamu kandung itu adalah orang terbaiknya ini, ya, manusia terbaik. Nanti kalau kamu bisa melahirkan, kamu namanya Muhammad. Kenapa dinamai Muhammad, Aminah? Karena orang yang kamu kandung itu kelak akan selalu dipuji. Kenapa? Karena Muhammad itu dari wazan fa'alun, Muhammad itu dari isim maf'ul, artinya orang yang dipuji, bukan orang yang memuji ya, dipuji. Kalau orang namanya Muhammad kok ngomongnya misalkan diledek, dihina, hei Muhammad jelek loh, kontras lah. Orang Muhammad itu adalah orang yang terpuji, masa terpuji jelek? Masa ya mungkin, ya bisa. Muhammad selama-lamanya tetap tidak selamat, dimana-mana tetap Selamat Ahmad. ya bisa kita katakan musibah. Hah? Walaupun dia lagi jatuh tetap apa? Selamat. Nah gitu maksudnya. Ya kira-kira gitu. Ayo saya namain Muhammad ya kayak gini, gak bisa dihina. Dihina jelek ya bisa, oh sorry, namanya Muhammad, orang yang terpuji. Ya bisa, kalau terpuji namanya pujian berarti apa? Harus pakai apa? Hal yang baik atau yang negatif? Baik. Ya. Berarti kalau ngeledek sama namanya Muhammad gak bisa. Gak bisa. Berarti harus apa? Muji gitu kira-kira Pak. Ya, itu begitu ya. Jadi udah dikasih tahu saat Aminah itu apa? Saat nanti kamu melahirkan, namain anakmu itu Muhammad. Nama karena itu tadi anak Nabi kelak akan jadi orang yang selalu dipuji oleh orang-orang lain, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kelak menjadi umatnya Nabi Muhammad, diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW, dan bersama-sama Nabi Muhammad nanti kelak ke surga. Amin ya rabbal alamin. Wasilati Maulid Arba'in mudah-mudahan jadi saksi sebagai bentuk ekspresi kita akan kecintaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Terima kasih atas nasihat beliau menceritakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cerita-cerita kisah-kisah ini menambah kecintaan kita, sehingga insya Allah kita niatkan besok hari untuk sama-sama bisa hadir insya Allah besok hari di Gang Pelamboyan RT 03. Ya, para jemaah mudah-mudahan diberikan istiqomah, sehat walafiat bisa hadir. Pak Himawan silakan kalau ada yang mau dikeluarin sebelum ditutup.